Tapi takwa bukan dengan jenggot, takwa bukan dengan kacamata, takwa bukan dengan surban. Ini banyak beliannya kayak gini. Takwa itu 3. Yang pertama, adamu aklil haram, nggak mau makan makanan yang haram. Bahkan ketika ada apa namanya, para habaib yang ada di kota tadi, mereka mengatakan bahwasanya tarim memberi faedah, bukan mengambil faedah dari orang. Tarim memberi faedah, nggak mengambil faedah dari orang. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma akram wa ala ma tafaddal. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anam wa habibir rahman. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdullah al-Ga'im bihugugillah ma dhaqat illa wa farajhallah, amma ba'du. Sadatina al-alawin al-aiza, para habaib, para kiai, para masyayikh yang sama-sama kita muliakan, para hadirin dan hadirat, dan juga para pemirsa yang hadir lewat live. Mudah-mudahan apa yang Allah turunkan di tempat ini mereka juga mendapatkannya, amin Allahumma. Dan mudah-mudahan duduknya kita di tepat di depan daripada orang-orang saleh membuat terang daripada hati kita, sebagaimana dikatakan al-alim misbahul alam, faman aradallahu khairan igtabasa minhu. Orang alim itu adalah lampunya bumi. Faman aradallahu khairan igtabasa minhu. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, Allah akan dekatkan dengan orang alim. Oleh karena itu mudah-mudahan kita dicatat sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, insyaallah, amin Allahumma amin. Sebenarnya bukan waktunya Al-Fagir karena banyak para habaib yang jauh-jauh dari Jakarta, tapi imtithalul amr. Ada sedikit hal yang sangat penting tentang apa namanya perkara faktor-faktor tentang kekokohan daripada apa yang mereka bawa, daripada para aulia, para salihin, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa Sayyidina Faqihil Muqaddam, dan juga para kiai-kiai pondok-pondok pesantren yang besar yang ada di Indonesia ini. Kebanyakan mereka itu apa namanya, pondok pesantrennya itu langgeng. Pondok pesantren mereka itu apa namanya sangat kuat dan yang masanya. Kalau sekarang kan enggak. Orang cuma buat program, buat pesantren, la yamutu fiha wa la yahya. Enggak bermutu tapi ngabiskan banyak biaya. La yamutu fiha wa la yahya. Nah, apa resep yang dimiliki oleh mereka? Orang-orang soleh kok sampai mereka ini langgeng. Ini yang perlu sedikit kita ambil, kita pelajari. Ada 4 hal penting yang mereka miliki, yang sulit dimiliki oleh orang-orang zaman sekarang. Yang pertama, apa? Sahibul ikhlas. Mereka itu adalah orang yang ikhlas. Atas apa yang mereka kerjakan ikhlas. Wa ma ma'na al-ikhlas? Al-Imam Al-Muhasibi, beliau mengatakan bahwasannya al-ikhlas huwa ikhrajul khalqi an muamalatil Rabbi. Ketika dia mau mengeluarkan siapa saja ketika dia sedang berbisnis dengan Allah. Anak sekarang sedang bisnis sama Allah. Kelas. Nggak boleh ada yang ikut campur. La fulan wala faltan. Sehingga apa? Sehingga karena ikhlasnya mereka. Karena mereka tujuannya mereka berikan kepada Allah, itu yang buat manfaat. Makanya Habib Abu Bakar As-Sigah beliau pernah mengatakan bahwasannya bedanya karangan kitab orang dulu sama karangan kitab orang sekarang. Kalau orang dulu ngarangnya itu apa namanya, ikhlas, sehingga kitabnya nur. Kalau orang sekarang banyaknya cuma pengen viral, pengen banyak dicetak, sehingga apa? Pakai nufus, sehingga kitabnya itu nggak manfaat seperti orang dulu. Nah, ini yang mereka pegang. Yang pertama yaitu adalah al-ikhlas. Dan ini sangat berat sekali sampai dikatakan Syekh Ya'qub Al-Makfuf beliau mengatakan ikhlas itu adalah man yaktum hasanatuh kama yaktum sayyi'atuh. Siapa orang yang berhasil menutup kebaikannya sebagaimana dia menutup daripada kejelekannya. Ini orang ikhlas. Sampai diceritakan di kota Tarim itu ikhlasnya mereka. Kalau ada orang yang jualan, mukanya yang jualan ini la yamutu fiha wa la yahya, lalu wala alaih.
mukanya miskin, orang nggak punya. Mungkin dia jual apa namanya? Dia jual mungkin jual kacang atau anggaplah jual kacang. Kacang ini satu bungkus 4.000. Biasanya ditawar sama orang sampai 3.000, 3.500. Ini orang karena pengen ikhlasnya bersedekah, itu yang jualan langsung ditawar. Pak, ini kacang ana beli 5.000. Boleh ya, enggak mau ana nyari tempat lain. Yang jualan kaget. Loh, dari kemarin orang mau nawar nih 3.000. Ini nawar 5.000. Akhirnya apa? Yang diambil. Setelah diambil, orang ini cepet-cepet takut apa? Takut salah ini. Takut salah beli. Yang beli ngomong, ya Allah, ana tahu harganya 4.000. Yang 1.000 baini wa bainak. Antara aku dan kau, ya Allah. Ini ikhlasnya mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya singkat karena di sini banyak daripada para habaib. Yang kedua, apa yang buat mereka itu yang buat mereka itu sangat kokoh atas mereka. Seperti amsal Sayyidina Fagil Muqaddam wa memba'dahu irka azimah. Mereka ini masuk ke proyek yang sangat besar. Proyek yang nggak pernah rugi. Proyeknya siapa? Mereka masuk ke proyeknya Muhammad Rasulullah. Ini karena mereka apa namanya berusaha gimana caranya, apa yang mereka lakukan itu adalah membuat gembira Rasulullah SAW. Kita lihat daripada para sahabat Nabi SAW, jumlah sahabat itu sebagian mengatakan 124.000, sebagian mengatakan 160.000. Itu yang meninggal di apa namanya, yang meninggal di Madinah cuma sedikit. Kemana mereka? Karena mereka sudah baiat untuk masuk ke apa namanya perdakwah. Inilah yang membuat mereka apa yang mereka miliki, program yang mereka miliki daripada thariqah, madrasah yang mereka miliki itu selalu langgeng. Kenapa? Karena perusahaannya itu nyambung ke perusahaan yang nggak pernah bangkrut, yaitu perusahaan Muhammad Rasulullah. Bahkan semakin zaman, semakin benderanya terang. Bahkan di akhirat nggak ada bendera yang terangkat kecuali benderanya Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, apa yang mereka lakukan sehingga mereka sangat kokoh, yaitu adalah al-ittisal bil bagi. Mereka hubungannya kuat juga dengan Allah. Taqwallah. Mereka memperkuat hubungan dengan Allah dengan 3 hal. 1, memperbanyak zikir, karena az-zikir sultanul ghurab. Zikir itu adalah jembatan yang paling cepat menyampaikan manusia kepada Allah. Udkuruni adzkurkum. Zikir. Yang kedua yaitu adalah at-taqwa. Mereka punya sifat takwa. Mereka punya sifat takwa. Tapi takwanya nggak kaleng-kaleng. Takwa bukan di baju. At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di hati. Makanya sering kita katakan bahwasanya kita pengen tahu kita ini udah takwa belum sih. Makanya timbangan orang itu bertakwa atau enggak cuma 3. Siapa orang yang ada 3 ini berarti dia orang bertakwa. Siapa yang nggak ada berarti dia nggak takwa. Kita bisa cek ini bagi diri kita masing-masing. Kita ini sudah takwa belum? Karena takwa ini bukan songkok. Takwa punya jenggot. Oh, banyak yang jual obat rambut, banyak sekarang. Orang budak bisa langsung gondrong. Tapi takwa bukan dengan jenggot. Takwa bukan dengan kacamata. Takwa bukan dengan surban. Ini banyak beliannya kayak gini. Takwa itu 3. Yang pertama adamu aklil haram. Gak mau makan makanan yang haram. Berapa banyak di kota Tahrim itu mereka itu min syiddatul ju'. Mereka itu meninggal dunia karena kelaparan. Kenapa? Karena iffah. Gak mau. Mereka minta-minta itu gak mau. Bahkan ketika ada apa namanya para habaib yang ada di kota Tahrim, mereka mengatakan bahwasanya Tahrim memberi faedah, bukan mengambil faedah dari orang. Tahrim memberi faedah, gak mengambil faedah dari orang. Ini tandanya takwa. Gak mau makan yang haram. Yang kedua, ada munadharil haram. Gak mau memandang dengan pandangan yang haram. Pandangannya dijaga. Ini yang dikatakan tandanya orang takwa. Kalau ente masih surbanan, ente jenggotan, masih iktikaf di al-toktoku wal tiktoku, wah, hilang takwanya. Yang ketiga adalah ada mutajarri fi irdin nas. Gak mau nyakiti orang. Surbanan juga mulutnya tajam, riba ini, ngasih ini, ngomongi ini, nyakiti ini, maka bukan tanda takwa.
Karena timbangan takwa ada 3. Nggak mau makan haram, nggak mau melihat yang haram, dan nggak mau menyakiti orang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan yang terakhir apa? Mereka ittisal bil baqi, nyambung dengan Allah. Nyambungnya dengan 3. Takwa, dzikir, takwa, dan kedua adalah apa? Menjaga dirinya minal ma'asi. Menjaga tubuhnya itu dari kemaksiatan. Kita lihat Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau mengatakan banyak, ma fa'altu makruh wala hamamtu bimakruh. Jangankan ingin melakukan yang makruh, terlintas di otakku untuk perkara yang makruh ada enggak? Kalau sekarang Masya Allah, hatta sujud mikirnya sih ngeres. Kenapa? Karena mereka menjaga dirinya, ini yang buat mereka itu nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebagai penutup yang mereka pegang apa? Yaitu adalah husnul khuluq. Akhlaknya bagus. Akhlaknya bagus. Dikatakan manis tashaba fi safari thalatha asya anjahat. Siapa orang yang di dalam perantauannya, di dalam perjalanan hidupnya berbekalkan 3 perkara, maka dia akan sukses di dalam kehidupannya. 3 ini bekalnya. Apa? Husnul khuluq, akhlak yang baik, at-ta'ah, hidupnya selalu dibumbui dengan dengan ketaatan kepada Allah, dan yang ketiga yaitu adalah as-siddiq, ada kejujuran di dalam dirinya. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah daripada mereka, para aulia wa salihin. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini nggak keluar kecuali mendapatkan barokah daripada para masyayikh, para habaib, para aulia wa salihin yang kita kholi. Hada minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.